Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rere Urbaningrum. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat rata-rata nilai di aplikasi Visual Studio. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio 2019. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita masukkan library-nya. Nah, di sini kita menggunakan library-nya include IOStream. Kemudian yang kedua kita menggunakan include conio.h. Karena kita akan menggunakan perintah std, kita langsung aja masukin kode pemrogramannya, yaitu using namespace std. Nah, kemudian kita masukin aja mainnya langsung, yaitu in main kurung buka kurung tutup spasi kurung kurawal. Nah, di sini kan kita akan menampilkan angka dengan bentuk desimal. Nah, kode pemrogramannya yaitu float. Di sini kita akan menampilkan nilai quiz, jadi kita langsung ketikkan saja float quiz, kemudian float tugas, kemudian float ujian tengah. Nah, di sini kita nggak menggunakan spasi ya teman-teman. Kalau kita menggunakan spasi, itu akan membuat program error. Nah, jikalaupun ingin menggunakan spasi, kita hanya bisa menggunakan underscore saja. Kemudian, untuk menampilkan output nilai yang akan kita masukkan di sini, kita menggunakan kode pemrograman cout. Kita tuliskan saja perintahnya, yaitu isikan nilai quiz. Tidak lupa menggunakan tanda titik 2, diakhiri dengan titik koma. Kita juga di sini menggunakan kode pemrograman cin. Nah, kode pemrograman cin ini berfungsi untuk menerima data dari user. Terapkan saja kode pemrograman ini untuk menampilkan hasil hingga ujian akhir. Nah, untuk mengetahui nilai akhirnya, di sini kita ketikkan saja rumusnya, yaitu nilai akhir sama dengan kuis kalinya itu pakai bintang, kali 0,2. Nah, koma di sini itu pakai titik ya teman-teman. Kemudian ditambah nilai tugas. Nah, nilai tugas di sini juga sama, dikalikan 0,2. Kemudian ditambah nilai ujian tengah. Ujian tengah di sini kita kalikan 0,25. Kemudian kita tambah lagi nilai ujian akhirnya. Nilai ujian akhirnya kita kalikan 0,35, akhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kita tampilkan outputnya menggunakan
kode pemrograman cout and line. Kemudian untuk menampilkan output dari hasil akhirnya, kita di sini menggunakan kode pemrograman cout. Lalu kita masukkan kode pemrograman printf. Nah, kode pemrograman printf ini berfungsi untuk menampilkan data. Kita di sini akan menampilkan data nilai akhir. Nah, untuk mengetahui apakah mendapatkan nilai A, B, C, D atau E, kita di sini menggunakan program if. Nah, program if ini berfungsi untuk membandingkan. Jika nilai akhir lebih besar dari 85, maka output yang akan ditampilkan adalah mendapatkan nilai A. Di sini kita pakai kurung buka kurung tutup. Nah, jika mendapat nilai A, di sini mendapatkan kategori lulus. Selanjutnya, untuk menentukan nilai rata-rata B, yaitu kita masukkan kode else if jika nilai akhirnya itu lebih besar dari 75, maka output yang akan ditampilkan itu nilai B dan kategori lulus. Berikutnya, untuk menentukan nilai rata-rata C, kita masukkan programnya, yaitu else if jika nilai akhirnya lebih besar dari 60, maka output yang akan ditampilkan adalah nilai C dengan kategori lulus. Berikutnya, untuk menentukan nilai rata-rata D, kita masukkan lagi kode pemrogramannya, masih sama yaitu else if jika nilai akhir lebih besar dari 40, maka output yang akan ditampilkan itu dengan predikat D atau nilai D dengan kategori tidak lulus. Kemudian, untuk menentukan nilai rata-rata E, kita menggunakan kode pemrograman else. Langsung saja kurung kurawal karena dianggap bernilai 0. Maka output yang akan ditampilkan yaitu predikatnya E dengan kategori tidak lulus. Kemudian kita masukkan kode pemrograman cout untuk menampilkan keterangan dan kita akhiri dengan kode pemrograman get. Di sini kita pakai sein get
Kemudian kita langsung aja build. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan nilai, misal nilai kuis 75, nilai tugas 89, ujian tengahnya 85, ujian akhirnya nilainya 92. Nah, maka di sini mendapat predikat A dengan kategori lulus. Kemudian kita coba lagi untuk nilai rata-rata D. Kita masukkan nilainya di sini, misal nilai kuis 70, nilai tugasnya 30, untuk nilai ujian tengahnya itu 60, ujian akhir 50. Nah, di sini mendapat predikat D dengan kategori tidak lulus. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.